Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya Cipto Adi Putra Zulham, mahasiswa program studi ilmu politik Universitas Bakri, akan memberikan sebuah pidato yang berjudul HIV. Pidato ini dikontribusikan untuk mata kuliah Public Speaking and Presentation. Berbicara tentang HIV pasti sangat lumrah di telinga kita. Baru 1 Desember 2013 yang lalu, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut memperingati Hari AIDS Dunia. Walau sering terdengar di telinga kita, tetapi mungkin di antara kita masih ada yang belum mengetahui apa itu HIV AIDS, apa penyebabnya, dan apa dampaknya jika kita terserang penyakit tersebut. HIV AIDS yang telah bersama kita selama 2 dekade tetap menjadi masalah yang harus terus dihindari dari diri kita semua. Memang, kita sedang dan telah membuat beberapa kemajuan untuk menghadapi tantangan ini. Tetapi, jalan panjang masih harus terus kita hadapi. HIV adalah virus penyebab AIDS yang terdapat dalam cairan tubuh manusia seperti cairan darah, cairan kelamin, dan air susu ibu yang telah terinfeksi. Sedangkan AIDS adalah sindrom penurunan kekebalan tubuh manusia yang sampai saat ini belum ada obatnya. HIV dan AIDS keduanya merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia. Seseorang yang terjangkit HIV/AIDS dapat sangat mudah terserang berbagai penyakit dan dapat menimbulkan kematian karena sistem kekebalan tubuhnya telah sekitar 3.234 kasus di tahun 2005, meroket hingga lebih dari 21.000 kasus di tahun 2011 dan terdapat 10.990 kasus hanya dalam periode Januari hingga Juni 2013. Peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia tidak serta-merta terjadi begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mengapa jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia terus meningkat. Faktor pertama dan yang paling krusial mengapa jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia terus meningkat adalah minimnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya HIV/AIDS. Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa itu HIV/AIDS, apa dampaknya, bahayanya bagi kehidupan manusia, menyebabkan masyarakat mudah terjangkit. Selain minimnya kesadaran masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS, terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan mengapa jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia terus meningkat. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, tingginya penggunaan obat bius, narkoba, dan alkohol, merajalelanya praktek pelacuran dan prostitusi, banyaknya perilaku heteroseksual dan homoseksual, minimnya penggunaan alat kontrasepsi, jarum suntik yang digunakan tidak steril, transfusi darah yang tidak melalui di-screening bebas HIV, urbanisasi yang meningkatkan potensi pergaulan bebas, kurang gizi dan tingkat stres yang tinggi, pelayanan kesehatan yang buruk, dan sosialisasi tentang bahaya HIV/AIDS yang minim dilakukan oleh pemerintah. Peningkatan jumlah HIV/AIDS di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Di negara sebesar Indonesia ini, virus HIV telah merambat hampir ke seluruh pelosok negeri. Pemerintah diharapkan memiliki kepekaan tersendiri dalam menangani masalah ini. Pemerintah diharapkan mampu berubah dari situasi keterpurukan menjadi situasi yang lebih baik. Dilihat dari persentasenya, lebih dari 50% penderita HIV/AIDS adalah laki-laki. Hal ini disebabkan oleh perilaku heteroseksual dan homoseksual di kalangan kaum adat. Lebih jauh, dilihat dari jumlah kumulatif penderita HIV/AIDS berdasarkan golongan usia, menempatkan masyarakat dengan usia 20 hingga 29 tahun di urutan pertama, yang merupakan imbas dari pergaulan bebas. Terdapat beberapa ciri-ciri yang dapat menjadi indikator apakah seseorang terjangkit virus HIV atau tidak. Ciri-ciri tersebut adalah berkurangnya 10% berat badan lebih dari 1 bulan, demam lebih dari 1 bulan, diare lebih dari 1 bulan, gatal-gatal, terkena cacar dan herpes, serta pembengkakan kelenjar dengan atau tanpa infeksi. Virus HIV tidak serta-merta teridentifikasi begitu saja. Terdapat beberapa tahap yang harus dilalui sampai seseorang mencapai masa akutnya. Tahap-tahap tersebut adalah: yang pertama adalah tahap jendela. Tahap jendela merupakan tahap di mana virus HIV mulai masuk ke dalam tubuh manusia. Hal ini terjadi selama 2 hingga 6 bulan. Saat itu,
manusia tidak akan merasakan apapun dan akan tetap beraktivitas seperti biasa. Tes kesehatan pun tidak akan membuktikan bahwa seseorang terkena virus HIV atau tidak. Tahap kedua merupakan tahap HIV positif tak bergejala. Pada tahap ini, seseorang akan teridentifikasi terkena HIV. Prosesnya antara 5 sampai 10 tahun. Tetapi, seseorang yang terjangkit virus HIV pada tahap ini akan tetap merasa sehat dan tetap beraktivitas biasa. Tahap ketiga adalah tahap HIV positif bergejala. Pada tahap ini, seseorang sudah merasakan penurunan kekebalan tubuhnya dan mulai terserang berbagai penyakit. Dan tahap keempat adalah tahap AIDS, di mana tahap paling akut dan dapat menimbulkan kematian ini disebabkan oleh virus HIV yang telah menggerogoti seluruh. Peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat maupun tokoh-tokohnya harus berpikir untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk meminimalisir jumlah penderita HIV. Jumlah penderita HIV dapat diminimalisir dengan antara lain: 1. Mengurangi penggunaan obat bius, narkoba, dan alkohol, menghindari praktek pelacuran dan prostitusi, baik pornografi maupun porno aksi, penggunaan alat kontrasepsi, menghilangkan perilaku heteroseksual dan homoseksual yang berlebihan, transfusi darah yang melalui screening bebas HIV, kegiatan urbanisasi yang harus diminimalisir, peningkatan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan yang diperbaiki, serta sosialisasi tentang bahaya HIV yang harus terus ditingkatkan oleh pemerintah dan lingkungan masyarakat. Terima kasih atas segala perhatian dari seluruh masyarakat yang menonton video ini. Saya Cito Adi Putra Sulham berharap HIV/AIDS di Indonesia lambat laun akan menghilang dan Indonesia akan menjadi lebih baik di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.